Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprilianisa Putri. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05166326. Di video ini saya akan mengerjakan tugas 2, analisis dan visualisasi data. Baik, di tugas 1 ini kita diminta untuk install paket, lalu menggunakan fungsi library. Oke, lanjut saja kita ke aplikasi R. Di sini kita ketikkan lanjut, kita akan memanggil data yang sudah disiapkan di e-learning. Di sini saya juga sudah menginstalnya. Lanjut saja di sini kita ketikkan. Nah, di sini kita masukkan link dari Excel-nya. Properti, dan ini di copy, masuk ke aplikasi kita paste, garis miringnya di cover ke kanan. Lanjut, ini kita salin. Nah, di sini ada titik 2 dan titik 3. Nah, di sini saya akan menamakan, karena di sini kita diminta untuk memberi nama pada tabel yang akan kita panggil. Di sini kita enter, lalu view data. Di sini untuk memanggil datanya. Kita enter. Nah, di sini datanya dari 1 sampai 499. Lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Lanjut ke aplikasi R. Di sini kita ketikkan data. Nah, karena di sini saya sudah mengetikkan untuk jawabannya, langsung saja di sini kita salin. Nah, berikut seperti ini untuk tampilan histogram kebahagiaan. Interpretasi untuk histogram kebahagiaannya itu membentuk bell shape. Untuk angka tertinggi dari kebahagiaannya yaitu ada di nomor 4 dan frekuensinya 60. Tapi di sini untuk angka kebahagiaan yang paling rendah ada di angka 0 dan 7. Ini cukup seimbang karena ada di bagian tengah. Di sini jadi menunjukkan hal yang positif dan seimbang. Karena ini ada di tengah. Oke, lanjut kita ke nomor ke soal selanjutnya yaitu B. Di sini kita diminta untuk gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, lanjut ke aplikasi R, dan di sini saya juga sudah mengetikkan jawabannya. Di sini saya akan copy aja. Berikut untuk tampilan soal B yaitu scatter plot pendapatan dan kebahagiaan. Di sini menunjukkan hubungan yang positif dan searah untuk kebahagiaan pendapatannya. Sama seperti data yang sebelumnya karena datanya berkumpul di bagian tengah. Untuk garis tengah ke atas ini menegaskan data kebahagiaan. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu C. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke. Ini tampilan untuk nomor jawaban C. Interpretasinya yaitu untuk interpretasi dari regresi. Dari regresi ini yaitu hubungan variabel untuk setiap kenaikan. Pendapatan akan meningkatkan nilai kebahagiaan sebesar 0,712. Yang di sini satuannya yaitu dia itu berpengaruhnya positif atau searah.
Lalu untuk signifikasinya itu variabel pendapatan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. 2E 16 jauh lebih kecil dari 0,05. Di sini ditandai oleh bintang-bintang ini. Lalu untuk kontribusi R square-nya yaitu pendapatannya berkontribusi 74,5% dalam mempengaruhi nilai kebahagiaan. Lalu sedangkan 25,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Jadi kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu D. Gunakan perintah plot dalam kurung nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas, interpretasikan hasil plot. Lanjut. Di sini saya sudah mematikan. Oke, jadi seperti ini. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, di sini ada satu yaitu residuals dan juga fit. Dan untuk fungsinya yaitu di sini mengecek apakah hubungan data berbentuk garis lurus, linear dan sebarannya rata. Nah, dalam kondisinya ini, gambar ini titik-titiknya itu dia menyebar acak tapi rata. Dan garis merahnya ini hampir mendatar lurus. Itu artinya hubungan data saya udah linear sama variannya untuk homoskedisitasnya. Oke, di sini kita lanjut ke QQ residuals yang di kanan atas. Yang ini. Kalau ini fungsinya untuk mengecek apakah sisaan dari datanya itu terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, untuk gambarnya sendiri ini, titik-titik hitamnya itu dia menjulang ke atas, nempel mengikuti si garis lurus diagonalnya ini, yang artinya data saya tuh dia terdistribusinya juga dengan secara sangat normal. Oke, lanjut. Di sini ada scale location. Ini sama dengan plot yang pertama, si residuals ini. Tidak ada pola yang corong atau condong. Untuk kondisi dari gambarnya sendiri pun sembarang titiknya stabil, menyebar, dan dia juga menyempit mengikuti garis lurus diagonalnya, yang artinya heteroksitasnya itu normal. Lanjut ke yang terakhir, yaitu residual leverage. Nah, jadi untuk kondisi ini tuh dia tidak ada titik yang melompati garis batas merah yang putus-putus, artinya dia tidak ada data yang ekstrim yang mengganggu model dari data saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu yang E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 3. Tambah persamaan untuk garis linear. 4. Beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, lanjut. Ini saya sudah copy. Oke, di sini tampilan untuk regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Interpretasinya yaitu poin-poin data di titik-titik. Yang orange ini menunjukkan sebaran data asli lapangan karena polanya itu naik dari kanan, kiri itu merata naik ke atas. Lalu yaitu pendapatan kebahagiaan seseorang yaitu standar. Makin tinggi atau makin meningkat untuk kebahagiaannya, dia berhubungan yang positif dan juga sama. Lalu untuk garis regresi yang berwarna hitam ini, yang ada di tengah, garis linear terbaik yang membelah titik-titik data, menggambarkan tren atau yaitu menggambarkan hubungan variabel secara merata. Pada intinya tuh semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga kebahagiaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.